Seandainya nanti kasus ini diperiksa, wah kriminalisasi. Gitu. Itulah yang saya mati-matian selama ini saya ngomongkan di beberapa podcast ya. Di dalam kasusnya jasa Pak Jokowi itu. Itu ya saya mati-matian. Karena mereka giring itu kriminalisasi. Padahal baru proses. Tugas polisi itu adalah meriksa, kalau cukup kemudian dikirim. Nah ini jangan sampai nanti begitu. Kita sudah meriksa gini, kemudian kita lagi meriksa, kita lagi diskusi dengan sudah kriminalisasi. Terus timbul, itulah yang harus dicegah untuk itu. Katanya pakar hukum. Kok dia nggak ngerti bahwa yang diproses itu bahwa dia udah memenuhi syarat unsur-unsur yang ada, kemudian diproses, diperiksa, dipanggil. Kriminalisasi. Kan gitu, semua ngaku kayak gitu. Itu ditebarkan terus kepada masyarakat sehingga akhirnya masyarakatnya terframing, wah iya polisi ini dikendalikan oleh suatu penguasa yang bisa kan kayak gitu. Itulah yang saya tentang mati-matian dimanapun saya bicara itu Pak. Jadi jangan membelokkan equality before the law itu dengan cara mengkriminalisasi orang yang belum tentu bersalah kan itu. Yang namanya kriminalisasi itu adalah penghukuman orang yang tidak bertindak. Entah tidak cukup bukti ataupun itu tapi dipaksakan gitu ya. Tapi dihukum. Nah itulah namanya kriminalisasi. Tapi kalau baru dipanggil, diperiksa itu bukan kriminalisasi, itu proses daripada hukum yang berlaku. Gitu loh Mas. Jadi ini harus ditegaskan pada rakyat gitu ya. Karena sekarang saya betul-betul dalam tanda petik saya sayang ya pakar ngomong kayak gitu loh. Hampir bukan hanya sekali, 2 kali itu. Advokat juga kayak gitu sama aja. RJ itu baru ada di KUHP yang baru ini, yang baru kemarin itu berlakunya Januari 2026 itu baru ada konsep RJ. Konsep RJ yang dipakai dulu-dulu itu adalah berdasarkan peraturan kejaksaan atau peraturan polisi yang tidak ada cantolannya di dalam KUHP. Makanya itu karena ini kejadiannya ini sekarang ya, sudah ada cantolannya. Jadi RJ itu Pak, di dalam KUHP yang baru bisa diselesaikan di tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun peradilan. Jadi sangat mungkin untuk diselesaikan itu tadi di tahap itu. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Filiang, anak sulung Mulyono, menjumpai para termol dimanapun Anda berada. Bagi teman-teman termol yang sudah memberikan komentarnya di kolom komentar di kanal Zulfan Lindan Unpacking Indonesia, semuanya banyak. Jadi saya membaca setiap hari, ya kan, absen dari para termol ini, ya kan, ternyata menyebar di seluruh Indonesia. Nggak hanya di ibu kota provinsi, tapi juga ada di pelosok-pelosok, luar biasa. Dan begitu juga teman-teman yang ada di luar negeri. Termol ini sudah ada di seluruh dunia, luar biasa. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para termol. Karena kenapa saya ingin bertanya ini, saya ingin mendapatkan feedback. Oh ya, apa yang kita diskusikan untuk mengedukasi masyarakat ternyata sampai ke seluruh termol, orang-orang yang termuliakan. Nah, hari ini saya akan berdiskusi dengan dengan ini mentor saya ini. Karena terkait dengan sebuah situasi hukum politik ya. Yang saya pikir kayaknya Polri belum pernah menangani kasus yang seperti sekarang. Apa itu? Hingga hari ini saya barusan update terakhir ke teman-teman. Sudah ada lebih kurang ya 18 LP laporan polisi yang ditujukan kepada mantan Wapres yang terhormat Bapak Yusuf Kalla. Ya, pasalnya adalah penistaan agama. Nah, kita akan diskusikan bagaimana cara kepolisian ya merespon ya LP yang sama ini untuk satu orang dan untuk satu kasus. Kita juga bingung nih, polisi waduh gimana nih caranya? Apakah nanti akan dipulkan di satu tempat, misalnya dikumpulkan ke Barreskrim, atau masing-masing Polda ya memproses ini masing-masing ya Allah. Kalau kayak begitu, kalau memang ini diproses nanti, kasihan Pak JK-nya, beliau sudah sepuh. Hari ini periksa ke Polda, besok periksa ke Polda Sumut, besok periksa ke Polda Jatim, kan capek. Nah, saya sudah bersama dengan Bapak Jenderal Pak Arianto Sutadi, ya kan, yang akan memberikan kita semacam perspektif bagaimana sebaiknya kepolisian ya menyikapi ini.
Selamat siang, Pak Jenderal. Selamat siang, Pak Budi. Selamat siang. Setelah Lebaran baru kali ini kita ketemu ya Pak ya. Iya, lama. Agak cerah sekarang, agak fresh nih Pak Jenderal hari ini. Agak lega lah sudah. Iya. Nih, tadi kan saya bilang Pak Arianto, ini saya yakin ini baru pertama kali ini ya kan kepolisian menerima sebuah laporan polisi untuk satu orang untuk anggaplah dugaan pelanggaran pasal yang sama, itu dugaan ada penistaan agama yang disampaikan kepada Pak Yusuf Kalla. Nah, satu pertanyaan yang sifatnya teknis dulu nih Pak Arianto. Dari sekian banyak ini, ya kan, mungkin bisa bertambah nih besok akan bertambah lagi. Bagaimana cara menampung laporan polisi yang seperti ini dan tersebar di banyak kota, Pak Arianto? Ya, kalau dari pengalaman saya dulu yang bikin perkap mengenai prosedur penanganan perkara itu saya pernah dulu bikin gitu. Itu termasuk juga bagaimana kalau kita menangani laporan-laporan yang banyak itu. Dulu saya prinsipnya laporan itu kalau dilaporkan kepada polisi harus ditangani dengan secara maksimal dan sempurna. Itu makanya itu kalau laporan itu dengan kasus yang dilaporkan itu sama, problemnya sama, walaupun dilaporkannya di mana berapa orang itu harusnya sebaiknya itu ditampung dalam satu kesatuan yang menerima itu. Proses selanjutnya, karena kalau tanpa itu nanti ini ke sini nangani, kemudian kan buktinya cuma itu doang gitu. Kemudian ditarik ke sini buktinya itu doang. Kalau sekarang ini gak penting karena buktinya kan cuma digital ya, rekaman mengenai apa yang dituduhkan videonya, itu. Ya. Jadi dalam kasus ini kan hanya satu kasus, tetapi yang lapor banyak kan gitu. Nah, jadi simpel ini sebetulnya menurut saya. Bagi saya simpel. Cuman kasus ini saya katakan ini baru pertama kali polisi menangani kasus semacam ini. Karena kalau dulu yang namanya kasus itu penistaan agama, itu dulu disampaikan oleh kelompok-kelompok yang orang Islam itu dulu. Contohnya Pak Ahok itu kan, gitu kan. Tapi selain Pak Ahok itu dulu juga banyak sekali laporan-laporan yang disampaikan pada kita penistaan agama. Tetapi kita nggak jelas bagaimana penyelesaiannya. Nah, kalau untuk ini karena bedanya adalah satu tindak pidana pelecehannya kepada agama Kristen ya kalau nggak salah. Tapi yang lapor banyak dan mungkin nanti akan banyak. Nah, itu menunjukkan bahwa yang komplain dengan ini orangnya banyak kan gitu kan. Betul. Kalau dulu dalam yang waktu kelompok Islam yang melaporkan dulu itu kan satu laporan kemudian diinikan lain lagi di tempat lain lagi gitu kan. Jadi dulu yang lapor cuma satu pihak sekelompok saja. Kalau ini kelihatannya semua terjadi gitu. Ini yang baru berarti sekali nanti terjadi. Teknisnya seluruh laporan ini mungkin juga akan terus bertambah nih Pak. Ya kan kalau kita lihat dinamikanya ya akan terus bertambah. Berarti misalnya dari sekian polda di Sumatera, sekian polda di Jawa, sekian polda di Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya. Karena kan Indonesia Timur itu kan mayoritas kan sebagian besar saudara-saudara kita yang non Muslim kan Pak ya. Nah, apakah nanti kalau memang ini pasal yang sama, orang yang sama, nanti semuanya dikumpulkan di Barreskrim aja misalnya atau di Mabes Polri aja atau begini, terpisah Pak? Tidak harus dikumpulkan ke Barreskrim yang kerja enggak. Tapi penanganannya sampai jadi berkas itu nanti itu sebaiknya oleh satu kesatuan saja. Yang lain itu hanya saksi aja toh Pak. Dan sekarang ada model baru bahwa kalau di dalam KUHP yang baru, semangat polisi transformasi yang baru ini, kita akan meningkatkan kemampuan digital. Jadi termasuk pemeriksaan ini lagi tidak manual lagi, dipanggil orang, diketik-ketik ini gitu ya. Itu mudah-mudahan semua mau diterapkan lagi, kesaksian itu juga dalam bentuk digital sehingga kan gampang. Mau diperiksa di Ambon, di mana hasilnya dikirimkan ke sini, dari Merauke dikirimkan ke sini. Nanti diberkas di sini. Kemudian kan itu kasusnya kan satu kan, hanya rekaman itu kan, itu jadi nanti bisa disampaikan ke penuntut umum di sini gitu. Jadi menurut saya ini bukan masalah yang rumit bagi saya karena banyak saksi lebih enak kan, mempersaksikan berarti ini penafsirannya memang ini mencederai orang banyak kan gitu kan, gitu. Jadi kira-kira gitu kalau untuk penanganan kasus ini, jadi tidak begitu rumit bagi saya. Karena saksinya akan lebih banyak kan, dan mudah-mudahan polisi tidak
bisa menindaklanjuti kasus ini dan kelihatan tuntas gitu, tidak ngambang kasus-kasus yang lain. Karena memang setahu saya Pak Jenderal, polisi itu tidak boleh menolak laporan dari masyarakat. Ya kan? Nah jadi kalau misalnya polisi dianggaplah misalnya di Ambon ya misalnya, atau di Provinsi Maluku atau Maluku Utara, itu kan sebagian besar juga saudara-saudara kita kan beragama Kristen ya kan, melaporkan nggak usah laporan lagi, laporannya sama, pasalnya sama, orangnya sama, udah ada di Polda, udah ada di Bareskrim. Bisa begitu nggak Pak nanti polisi di daerah misalnya kalau bisa menolak dengan alasan itu misalnya? Saya kira polisi tidak akan melakukan itu ya, karena polisi tidak ada kapasitas untuk menolak laporan. Apalagi di dalam KUHP yang baru. Kalau dulu kan banyak itu ya laporan yang diterlantarkan oleh polisi dulu kan, sehingga timbul no viral no justice. Ya. Di dalam KUHP yang baru ini ada pasal, saya lupa nomornya, tetapi bunyinya gini. Laporan ke polisi wajib ditanggapi oleh polisi. Apabila tidak ditindaklanjuti, maka dia boleh dilaporkan kepada atasannya. Apabila atasannya kemudian ini berbuat itu melindungi ini, dia bisa dikenakan pelanggaran etika atau kan bahkan sampai pidana. Jadi polisi sekarang nggak bisa main-main. Oh di KUHP baru ada lebih ketat Pak ya? Jadi sanksi bagi aparat yang tidak menerima laporan, tidak meneruskan itu, atasannya kena juga, bisa ditegur, melaporkan. Tapi kalau kemudian ini termasuk tidak ditangani juga, itu bisa dilaporkan ke pra-peradilan juga mungkin bisa ya, karena itu termasuk dalam upaya paksa gitu. Kalau kesayangan itu dalam upaya paksa. Tetapi paling tidak kalau itu ada terjadi kecurangan dalam tugas, atasannya bisa dikenakan etik gitu. Bisa propam. Jadi dijamin lah. Pasti laporan yang ke polisi sekarang itu mau tidak mau harus ditanggapi oleh polisi. Entah cuman berupa penerimaan laporan, kemudian SPDP laporan perkembangan penyidikan dan penyelidikan dan sebagainya itu. Pasti kalau ada laporan polisi yang sudah melapor, polisi sudah proses ke SPKT misalnya gitu ya Pak Jenderal. Kemudian ternyata tidak keluar surat LP-nya karena misalnya alasan unsurnya tidak terpenuhi. Kalau itu boleh Pak ya? Ya itu termasuk pelayanan kan, kita jawab kan, begitu laporan kan mesti diselidiki dulu Pak. Konsultasi dulu namanya Pak ya? Karena makanya ada SPKT. Karena kalau tidak pakai SPKT itu Pak, nanti bisa jutaan laporan polisi mabok gitu kan. Kan semua orang boleh lapor seenaknya sendiri, tapi buktinya nggak kuat, dipaksakan jadi LP, nggak bisa. Makanya di SPKT itu ada satu tim ya, yang dari reserse ada, dari intel ada, barangkali juga ya. Itu untuk menentukan, oh ini cukup alat bukti, bisa memenuhi syarat untuk dijadikan LP. Nah itulah. Baru keluar LP-nya? Iya, tidak hanya Dumas gitu. Iya, jadi yang nggak kuat unsurnya baru ke Dumas. Pengaduan masyarakat aja. Masyarakat. Nah, kalau di Dumas itu mau memenuhi unsur atau tidak tetap diproses Pak ya, keluar Dumasnya. Polisi hanya mengatakan bahwa kita terima, kemudian kita periksa-periksa gini, ternyata kalau Bapak ingin ini jadikan suatu kasus, tolong tambah alat bukti misalkan gitu contohnya gitu. Minimal dijawab kayak gitu oleh polisi untuk Dumas itu. Kekuatan hukum kita warga negara melaporkan ke polisi antara dia menerima LP ya dengan dia hanya menerima surat bahwa dia sudah mengadukan ke Dumas, itu kekuatannya bagaimana Pak secara proses kelanjutannya? Kalau dia menerima LP, kalau nanti LP-nya itu tidak ditindaklanjuti dengan penyelidikan atau penyidikan, dia bisa komplain kan. Kalau Dumas? Kalau Dumas ya nggak bisa. Nggak bisa. Cuma viral. No viral no justice itu berlaku di Dumas barangkali ya. Di Dumas saja silakan. Nanti kan diviralkan kan dia akan menunjukkan dia punya bukti apa gitu. Barangkali dia waktu ngelapor ke polisi sudah ngasih bukti tapi oleh polisi tidak diterima, kan bisa diviralkan kan. Nanti dihukum oleh atasannya polisi yang itu benar nggak itu dulu nggak ada bukti atau ada bukti gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman Termol ini semuanya informasi buat kita semua nih. Karena ada KUHP baru, jadi kita mendapat pembelajaran dari Pak Jenderal bahwa kalau setiap warga negara yang merasa dirugikan oleh siapapun yang kita anggap merugikan, entah itu dalam hal pribadi, sosial, ekonomi, bisnis, kita LP ke kantor polisi, ya kalau LP kita cukup bukti, cukup saksi, akan keluar nanti berkasnya bertambah surat LP kita diterima.
dan ada kewajiban pihak kepolisian dalam rentang waktu tertentu tidak diproses, dia bisa dilaporkan ke atasannya. Dan kalau atasannya tidak juga merespon, bahkan bisa terkena ancaman hukuman pidana. Nah, ini informasi buat kita nih, biar kita juga agak terlalu bodoh-bodoh amat dalam urusan hukum. Tetapi kalau misalnya kita melaporkannya karena kurang bukti, SPKT atau pihak kepolisian biasanya menyarankan untuk ke Dumas saja, bukan ke SPKT. Dan kelemahan dari Dumas itu cenderung kalau tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian tidak ada sanksi. Ah, gitu. Ini informasi ya. Oke. Nah, Pak Jenderal, kita sekarang bicara substansi dari pelaporan, ya kan? Ternyata substansinya itu adalah video Pak Yusuf Kalla ini pada saat beliau ceramah agama ya, sepertinya di sebuah masjid di kampus UGM tanggal 5 Maret 2026. Berarti itu masih bulan puasa kayaknya, ya kan? Kalau saya lihat isi ceramah Pak Yusuf Kalla itu sebenarnya informatif semuanya. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya Pak ya, bagaimana Pak JK berbagi pengalaman kepada jamaah, ya kan? Bagaimana beliau menangani konflik di daerah-daerah, ya kan? Misalnya di Poso dan di Ambon waktu itu. Dan itu saya pikir clear ya, bahwa memang dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan Pak Yusuf Kalla pada saat itu bisalah terjadi perdamaian antar pertikaian agama di sana. Ya kan? Nah, tetapi entah sadar atau tidak, ada satu penjelasan dari Pak Yusuf Kalla yang kemudian dianggap keliru dan ini malah fatal, ya, masalah syahid. Ya, penjelasan Pak Yusuf Kalla tentang syahid. Di situ dijelaskan bahwa ternyata di dalam ajaran Kristiani juga ada pemahaman tentang syahid dalam kitab Injil atau Bibelnya teman-teman saudara kita yang non Muslim. Nah, sama dengan Islam juga ada kan begitu. Nah, artinya Pak Yusuf Kalla mengatakan dalam ajaran Kristen juga syahid itu ada. Artinya membunuh orang yang kita anggap musuh itu surga, ya kan, dibolehkan. Nah, ini ternyata yang bikin heboh. Dan penjelasan tentang itu saya pikir di luar konteks apa yang sedang diceritakan beliau, bagaimana beliau punya pengalaman mendamaikan ketika ada pertikaian di masyarakat yang terkait dengan isu agama. Nah, itu ternyata setelah dikuliti oleh netizen, ternyata dalam ajaran Kristen, Pak, tidak ada. Karena kan waktu narasi yang disampaikan Pak Yusuf Kalla bukan orang Kristen, tetapi ajaran Kristen. Berarti kan kalau ajaran kan berarti kitabnya Pak, kitab sucinya. Tidak ada katanya yang menyebut bahwa dalam Kristiani itu, dalam ajaran Kristen, bunuhlah musuhmu. Nggak ada kan gitu loh. Ya kan? Kalau dalam Islam kan memang ada beberapa surah yang seperti itu, ya kan? Tergantung bagaimana menafsirkannya kan. Cara Muslim menafsirkan sebuah ayat itu kan nggak bisa juga letterlux kan begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi kontroversi Pak Jenderal. Dianggap itu penistaan agama, makanya sebagian besar yang melaporkan ini adalah teman-teman dari Kristiani, ya kan? Nah, menurut Pak Jenderal, apakah unsur penistaan agama dari cuplikan kutipan Pak Yusuf Kalla itu unsurnya terpenuhi Pak? Karena LP-nya kan diterima. Ya, jadi gini ya. Kalau khusus untuk tindak pidana penistaan agama ya, dari pengalaman saya ini ya, itu memang sangat sensitif ya kasus itu. Ya. Dan untuk membuktikan apakah ini termasuk penistaan apa tidak, itu kan pasti nanti akan dipanggil saksi ahli. Ya, saksi ahli untuk menandakan bahwa ini termasuk dalam penghinaan agama apa tidak gitu ya. Termasuk juga mungkin saksi ahli yang dari budayawan ataupun para ahli pidana gitu. Setidaknya pihak otoritatif saksi ahli dari yang jangan misalnya kalau yang otoritatif dalam Islam itu kan MUI misalnya ya Pak ya, atau ustadz gitu ya. Itu kalau ini mungkin pendeta atau pastor gitu ya Pak ya. Makanya saya bilang ya, saya berangkatnya dari teori pembuktian. Kalau laporan dilaporkan begini penistaan agama, maka polisi nanti akan memeriksa saksi pelapor. Saksi pelapor, oke. Saksi pelapor, kemudian saksi terlapor, ya. Tanya apakah Anda memang betul ngomong seperti ini, gitu kan. Kemudian buktinya itu mungkin rekaman atau itu dikumpulkan. Polisi
sekarang zaman sekarang ini dengan hukum yang sekarang enggak seperti dulu Pak. Kalau dulu itu waktu saya masih tamtama tahun 71 itu kalau mengatakan pelecehan itu cukup di BAP, wah ini termasuk dalam penghinaan. Kirim ke jaksa, langsung jaksa menerima apakah ini penghinaan apa tidak, dikirim apa tidak. Kalau sekarang sejak zaman reformasi itu tidak bisa berlaku gitu Pak. Karena ini debatable, ini mengenai penghinaan ini ada yang mengatakan itu menghina atau pelecehan ataupun ini yang ada yang tidak. Nah seperti yang sekarang ini dengan adanya laporan ada berapa 18 itu tadi ya, itu juga belum tentu mewakili semua orang Kristiani yang merasa itu sebagai pelecehan apa tidak. Ya. Nah makanya untuk membuktikan apakah ini memenuhi unsur apa tidak, polisi pasti akan nanti mengundang saksi ahli untuk tanya, mungkin dari MUI, mungkin dari kalau ini kaitannya dengan agama Kristiani ya mungkin ya termasuk apa pakar agama, petinggi di gereja, di dewan gereja, kayak pakar begitu ya. Agama, pakar budaya termasuk dipanggil ke situ. Nanti dikumpulkan kemudian akan diskusikan dengan Pak Jaksa. Memenuhi syarat enggak ini? Apakah memenuhi syarat untuk penghinaan apa tidak? Gitu kan. Nah, barulah kasus ini berjalan apakah lanjut ke dikirimkan atau di SP3. Kurang lebih kayak gitu prosesnya gitu. Nah, tuh kemudian kenapa kok kasus ini muncul gitu ya? Gitu muncul. Ini kan dulu-dulu kan sebetulnya orang yang bercerita mengenai agama kayak gitu kan banyak ya. Kalau dulu yang dulu sering dilaporkan yang saya dengar waktu itu kalau menghina agama Islam kan banyak ya disampaikan ketika satu mazhab yang datang ke Indonesia dengan striknya itu begini, situ kafir ya itu sehingga banyak sekali lah itu mengatakan termasuk kasusnya Pak Ahok itu kan. Itu kan fenomenal sekali kan itu kan. Dia ngomong di Al-Maidah itu kemudian ternyata dibuktikan memenuhi syarat sehingga dihukum kan gitu kan, kurang lebih begitu. Nah, kalau menurut hemat saya ini timbulnya yang kasus belakangan ini dia mengacu dulu Ahok aja bisa begitu kok. Sekarang gini, kira-kira itu dampak daripada perkembangan kebebasan berpendapat ya, kebebasan menyampaikan inspirasi gitu. Itu sehingga sekarang itu ada. Nah, hanya bedanya dulu dari sisi gini, sekarang dari sisi ini. Nah, kalau menurut saya bagi polisi tidak masalah itu. Sepanjang dia ya cuma lihat aja siapa yang melapor kita tampung. Kemudian panggil saksi ahli mengatakan begini. Bagi saya ini bukan masalah yang sulit Pak dengan menangani yang kasus kayak gini. Yang penting polisi itu transparan menangannya. Nah ini kan betul, saya sepakat dengan Pak Jenderal, memang ini sensitif Pak. Sangat sensitif. Kalau polisi tidak hati-hati menangani ini rawan terjadi gesekan di dalam masyarakat yang sifatnya horizontal. Kenapa? Memang ada jurisprudensinya kasus Al-Maidahnya Ahok, ya kan? Waktu itu kan dalam arti begini, Ahok dikenakan pasal penistaan agama, apalagi dari kalangan mayoritas, anggap begitu ya Pak ya. Sehingga seolah-olah aparat hukum terpojok nih, mayoritas nih kan begitu. Apalagi dengan pengerahan massa, ya kan? Karena kita begitu dahsyat ya bagaimana tekanan massa Islam pada saat itu. Memang pada saat itu kan konteksnya lagi pilkada gubernur kan. Iya, ada kan? politiknya gitu lah gitu. Al-Maidah 21 kalau 51 apa 21 saya lupa. Nah, kalau kemudian pada saat Ahok itu ada tekanan dari publik, tekanan dari kalangan Islam untuk ini diproses, padahal Ahok kan sudah minta maaf Pak pada saat itu. Dimaafkan tapi proses hukum harus jalan terus kan begitu ceritanya. Masuklah Ahok ke pesantren karena dianggap terbukti bersalah melakukan penistaan agama. Kalau dalam hal ini tiba-tiba Pak JK nih ya kan, yang sangat kita sayangkan kalau ini kemudian menjadi masalah hukum tentunya, karena Pak JK apapun adalah tokoh bangsa kita, seorang negarawan, mantan wakil presiden ke-10 dan ke-12 ya kan, banyak berkontribusi dalam juru damai ya kan gitu, tiba-tiba kesandung urusan ini. Nah, tetapi di lain sisi ada azas equality before the law, bahwa kedudukan kita sama di depan hukum semuanya. Mau sudah berkontribusi kek, mau mantan wakil presiden kek, mau buruh kek, sama di depan hukum. Mau dia dari kalangan yang mayoritas atau kalangan minoritas, tetap sama di depan hukum. Kalau kemudian ini tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian,
ya. Ini saya khawatirnya penerapan hukumnya tebang pilih nantinya. Oh, mentang-mentang kami minoritas, nggak dilayanin oleh polisi, tambah lagi masalah baru nanti, ya kan? Nah, cara yang paling objektif, ya, yang adil, yang menimbulkan kemanfaatan dan kepastian hukum, merespon ini sebaiknya bagaimana ya, Pak Jenderal? Apakah dengan oke, Pak Yusuf Kala kan sekarang dalam beberapa somasi diminta membuat klarifikasi dan kemudian meminta maaf. Anggap saja Pak JK kemudian membuat klarifikasi dan meminta maaf. Tapi kalau dikembalikan dengan kasus Ahok, ya udah, Anda kan sudah mengaku salah, hukum jalan terus. Waduh, ini gimana nih Pak? Pasti akan terjadi pro kontra karena Pak Yusuf Kala itu katanya juga banyak masanya, pendukungnya. Apalagi beliau itu kan jabatannya kan sekarang Ketua Dewan Masjid Indonesia. Wah, ini kan berarti sentimen konflik agamanya kan bisa minimal ada potensi ya kan Pak ya gitu. Gimana Pak? Ya itulah makanya tadi saya katakan ya, kuncinya sekarang ini dalam kondisi seperti ini, kuncinya adalah kepada transparansi daripada polisi menangani Transparansi. Transparansi. Karena apa? Sepanjang polisi itu melaksanakan tugas sesuai dengan relnya, itu tidak bisa dipersalahkan sebagai dia sumber daripada terjadinya percekcokan keterbelaan bangsa Indonesia ini. Iya. Untungnya sekarang ini kita baru mengalami perubahan KUHAP, Pak. Iya. KUHAP sekarang ini yang diatur maupun KUHP itu, kita semua sepakat bahwa sistem pemidanaan kita ini sekarang ini arahnya bukan kepada seperti penyidikan adalah mencari barang bukti untuk menangkap tersangkanya. Supaya bisa diproses di pengadilan. Kan dulu begitu. Jadi semangat kalau dulu tuh semangat pemidanaan itu adalah mencari barang bukti, terbukti melakukan pidana, kemudian pelakunya harus dihukum. Diproses lah, ini terbukti apa tidak. Sekarang arah daripada pemindahan kita itu bukan itu, tetapi pada keadilan. Jadi kalau dulu kan kepastian hukum, saja ini salah ya dihukum gitu. Kalau sekarang enggak. Cari dulu kebenarannya, kemudian dibawa ke hakim dan hakim itu akan mengutamakan pada aspek keadilan. Kalau terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, dia akan mengutamakan keadilan itu. Dan kemudian tujuan daripada penghukuman di Indonesia ini itu enggak seperti dulu Pak, dulu hanya bunyinya karena hukum yang dulu kan kita warisan Belanda ya. Jadi semangatnya itu dulu kan kalau hukum itu dipakai untuk inlander gitu sehingga kalau salah dihukum kan dulu konsepnya seperti gitu. Kalau sekarang enggak. Hukum itu adalah memulihkan kondisi sebelum terjadi tindak pidana itu. Kalau ini misalkan terjadi percekcokan, maka hukum itu yang kita alur ke situ adalah terjadian perdamaian. Kembali kepada ini sehingga masing-masing tidak saling menyerang dan sebagainya itu. Kalau utang piutang ya dibayar utangnya. Kalau misalkan orang merugikan, melukai ya dibiayai itu. Kurang lebih kayak gitu konsepnya itu. Karena hukum yang sekarang ini memerintahkan pada hakim juga Pak untuk memutus dia itu tidak hanya sekedar melihat memenuhi syarat, memenuhi dua alat bukti, saya yakin hukum kan dulu gitu. Kalau sekarang enggak. Ada, saya lupa ya sayangnya. Ada 9 poin tuh Pak hakim untuk menjatuhkan pada keputusan itu. Bagaimana kondisi korban waktu itu. Terus kemudian kelakuan korban sebelum dan sesudah itu. Wah, macam-macam Pak. Jadi intinya itu bukan kepada tidak pidananya apa, terbukti apa tidak, tetapi juga kepada latar belakang daripada pelaku itu. Itulah yang kemudian nanti ya, sekalian pun kasus ini diproses oleh polisi, ya kemudian diproses pengadilan itu sampai di pengadilan pun itu masih terlindungi dengan kewajiban dari hakim itu tadi untuk bahwa tujuan pengadilan itu adalah bukan untuk menghukum tapi untuk memperbaiki orang ini, kemudian untuk memberikan kesempatan orang itu bertobat dan sebagainya gitu. Jadi itu. Tapi yang penting pesan saya adalah jangan sampai ya ditimbulkan istilah kriminalisasi. Itulah yang saya selama ini saya mengaburkan masalah hukumnya ya Pak ya, kalau itu yang itu penggiringan pada massa. Opini. Jadi kalau seandainya nanti kasus ini diperiksa, wah kriminalisasi. Itulah yang saya mati-matian selama ini saya ngomongkan di beberapa podcast ya. Di dalam kasusnya jasa
Iya, Pak Jokowi itu. Itu ya saya mati-matian. Karena mereka giring itu kriminalisasi. Padahal baru proses. Tugas polisi itu adalah meriksa, kalau cukup kemudian dikirim. Nah ini jangan sampai nanti begitu. Kita sudah meriksa gini, kemudian kita lagi meriksa, kita lagi diskusi dengan sudah kriminalisasi. Terus timbul, itulah yang harus dicegah untuk itu. Makanya polisi ya dalam hal ini menangani, karena laporan kayak gini itu tadi pasti kumpulkan sama alat buktinya Pak. Tetapi dalam KUHP yang baru itu tadi Pak, selaras dengan tujuan daripada pemindanaan itu bukan hanya sekedar menghukum orang, itu juga ada mekanisme restorasi justice. Tadi Bapak katakan kan, padahal sudah minta maaf. Iya. Zaman dulu belum ada Pak restorasi justice. Waktu eranya Ahok itu yang berkasus, sudah ada konsep RJ ini belum dalam pemindanaan kita? Nggak belum ada ya? Even setelah tahun 2022 belakang ini aja, walaupun jaksa menerapkan RJ waktu itu, bagi saya itu tidak ada dasar hukumnya Pak. Karena RJ itu baru ada di KUHP yang baru ini, yang baru kemarin itu berlakunya Januari 2026 itu baru ada konsep RJ. Konsep RJ yang dipakai dulu-dulu itu adalah berdasarkan peraturan kejaksaan atau peraturan polisi yang tidak ada cantolannya di dalam KUHP. Makanya itu karena ini kejadiannya ini sekarang ya, sudah ada cantolannya. Jadi RJ itu Pak, di dalam KUHP yang baru bisa diselesaikan di tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun peradilan. Jadi sangat mungkin untuk diselesaikan itu tadi di tahap itu gitu. Jadi maksud saya dengan semangat equality before the law itu kepolisian tidak akan ragu-ragu untuk tetap memproses ini Pak ya, karena siapapun di mata hukum kan sama. Definisi equality before the law itu gini Pak, penerapan hukum pada orang yang sama gitu ya. Tapi sering ini diplesetkan kepada orang-orang yang provokator, saya sebut provokator. Provokator itu ada orang yang pengen negara ini kacau aja kan gitu ya. Dia walaupun pakar tapi dia ngomongnya kepada rakyat bukan kepakarannya dia gitu. Itu dari equality before the law itu, ini kalau seorang ini dilaporkan ya dia nggak boleh dong langsung dikriminalisasi gitu karena dia pejabat gitu. Jadi jangan yang ngomong-ngomongkan yang kayak gitu. Karena yang namanya equality kepada siapapun akan diterapkan hukum sesuai hukum yang berlaku Pak gitu. Jadi penerapan hukum itu bisa saja hanya cuma sampai pada penyelidikan selesai hukumnya kalau untuk sekarang ya. Bisa sampai pada sistem putusan hakim. Itu equality beda ya kalau seandainya ini Pak Yusuf Kalla karena udah berjasa gini-gini sudah dilaporkan gini, kemudian polisi enggak berani saya. Saya. Itu nggak bisa kayak gitu. Bisa pasti kayak gitu. Polisi akan tetap proses. Kalau ada laporan masih akan diperiksa. Diperiksanya bisa dipanggil, bisa di rumahnya, bisa di mana aja, bisa komunikasi gitu. Itu gitu aja mekanismenya. Jadi penerapan proses hukum itu tetap berlaku ya kepada siapapun. Itu emang yang ada Pak Jenderal pakar yang menggunakan framing ya ketika polisi mencoba menerapkan azas kita sama semuanya di depan hukum, kemudian ketika itu diterapkan oleh anggaplah ini mentornya anggap begitu, wah kriminalisasi, padahal kan ini kan kesamaan di depan hukum. Itu ada Pak ya pakar yang seperti itu ya, atau pengamat lihat seperti aja itu? Lihat aja di podcast katanya pakar hukum. Kok dia nggak ngerti bahwa yang diproses itu bahwa dia udah memenuhi syarat unsur-unsur yang ada, kemudian diproses, diperiksa, dipanggil. Kriminalisasi. Kan gitu, semua ngaku kayak gitu. Itu ditebarkan terus kepada masyarakat sehingga akhirnya masyarakatnya terframing, wah iya polisi ini dikendalikan oleh suatu penguasa yang bisa kan kayak gitu. Itulah yang saya tentang mati-matian dimanapun saya bicara. Itu Pak, jadi jangan membelokkan equality before the law itu dengan cara mengkriminalisasi orang yang belum tentu bersalah kan itu. Yang namanya kriminalisasi itu adalah penghukuman orang yang tidak bertindak, entah tidak cukup bukti ataupun itu tapi bukan dipaksakan pidana, gitu ya? tapi dihukum. Nah itulah namanya kriminalisasi. Tapi kalau baru dipanggil, diperiksa itu bukan kriminalisasi, itu proses daripada hukum yang berlaku. Gitu loh Pak. Jadi ini harus ditegaskan pada rakyat gitu ya. Karena sekarang saya betul-betul dalam tanda petik saya sayang ya pakar ngomong kayak gitu loh. Hampir bukan hanya sekali, 2 kali itu. Advokat juga kayak gitu sama aja. Iya kan? Jadi gitu. antara pengamat dan advokat karena ini adalah musuh ya kan, anggaplah musuh politik untuk mengelabui publik ketika polisi menerapkan kesamaan di depan hukum,
Kriminalisasi. Strateginya dia senjatanya itu ya Pak ya? Strateginya adalah menimbulkan permusuhan rakyat kepada aparat. Itu yang saya harus harus diwaspadai oleh rakyat itu, jangan gampang sekali itu terbuai oleh himbauan-himbauan oleh para pakar yang saya bilang pakar abal-abal lah ya. Saya saking kepakaran hukum yang berlaku, ngomongnya berdasarkan dari emosi, dia membela kliennya itu walaupun kliennya itu jelas itu keliru ya. Saya pikir dia nggak mungkin dia nggak ngerti lah bahwa itu keliru dalam hukum itu. Tapi kan dia kan seakan-akan membutakan diri. Setiap ngomong di depan ini aparat sudah digunakan oleh penguasa yang sudah ini kan gitu. Itu kan kasihan rakyat Pak yang nggak ngerti. Itu tadi Pak. Jadi teman-teman Termol, ini pelajaran kedua nih kita dapatin dari Pak Jenderal Arianto. Jadi memang polisi itu tugasnya adalah menjalankan hukum dan berlaku azas kesamaan orang di mata hukum itu sama. Mau dia petinggi, mau pejabat, mau dia orang kaya, orang miskin sama. Jadi kita jangan mau lagi dibodoh-bodohin oleh pengamat, advokat, pengacara atau siapapun ya. Ketika orang itu sedang diproses oleh polisi, kemudian wah kriminalisasi. Ini pelajaran bagi kita, jangan mau terjebak dengan hasutan seperti itu. Karena semua orang sama di depan hukum. Polisi hanya menjalankan proseduralnya saja. Jadi ketika ada pengamat, misalnya ada tokoh besar di proses polisi, wah bos kita dikriminalisasi, junjungan kita, panutan kita dikriminalisasi. Jangan kita terpancing. Karena informasi dari Pak Jenderal itu tidak tepat seperti itu. Nah ini pelajaran kedua, kita tunggu nih dalam percakapan selanjutnya. Apa ada pelajaran berikutnya? Karena kita kan mengedukasi Pak. Masalah hukum ini kan di dunia yang informasinya sangat terbuka ini, tugas kita kan memang memberikan informasi yang mendidik kepada masyarakat. Nah kita lanjutkan diskusi kita Pak Jenderal. Dalam delik penistaan agama ini Pak Jenderal. Kalau kita lihat ketika sebuah proses hukum dari LP, kemudian ada klarifikasi, baru kemudian dari lidik ke sidik kan gitu ya Pak ya. Sebuah kejahatan itu pertama kali yang dilihat adalah apakah ada niatnya atau mens reanya, ya kan gitu ya Pak ya. Waktu kasus Ahok yang penistaan agama juga sudah berulang kali dijelaskan oleh Ahok bahwa itu memang ya terucap begitu saja. Artinya tidak ada niat jahat untuk menistakan Muslim pada saat itu ya kan. Tetapi toh tetap kemudian dari saksi menjadi tersangka. Artinya kan memang penyidik pada saat itu sudah menemukan ada mens reanya. Kan begitu. Ada memang niat jahatnya. Nah begitu juga nanti yang akan berjalan untuk Pak JK ini. Ya kan. Mana? Saya kan nggak punya ada niat jahat. Itu kan hanya saya menjelaskan. Nah ketika kemudian dengan alasan itu tiba-tiba penyidik, oh iya ya, Bapak berarti nggak punya niat jahat Pak? Enggak, saya nggak ada. Nanti ditabrakin dengan jurisprudensi yang sudah ada. Loh waktu Ahok juga membela diri bahwa saat tidak ada niat sekalipun, tidak ada rencana sekalipun akan berucap itu untuk menistakan saudara saya Muslim, nggak ada. Tapi tetap akhirnya diproses hukum. Nah bagaimana nih Pak menyikapi ini, khususnya kepada teman-teman penyidik di kepolisian? Iya ini baguslah, jadi ini pertanyaan ini Pak, terima kasih saya ditanya begitu, jadi saya bisa menjelaskan. Sayangnya saya tadi nggak sempat bawa buku KUHAP yang baru itu ya, yang isinya itu banyak sekali perubahan yang sangat besar. Dan saya yakin ini perubahan ini pun belum tentu dipahami oleh para penyidik di lapangan. Karena ini pengetahuan ini kan, perubahan dalam KUHAP yang baru itu tidak cukup cuma dibaca langsung otomatis penyidik punya pendapat sesuai dengan yang terbaca. Saya pun sebagai yang udah luar kepala dulu KUHAP yang lama itu ya, kemarin sudah baca KUHAP yang baru itu, lupa terus apa perubahan yang sangat besar. Saking banyaknya ya perubahannya. Saking perubahannya sangat drastis Pak. Itu tadi mengenai ini apakah ada mens rea apa tidak. Tadi saya katakan ya hakim tadi Pak, ketika akan memutus itu dia harus ada memasalahkan 9 poin Pak. Pada itu. Satu itu tadi saya ulangi, apakah ada niatnya sudah ada apa tidak. Apakah direncanakan dia apa tidak. Apakah karena alpa apa tidak. Terus kemudian bagaimana dia sebelum melakukan. Bagaimana setelah dia melakukan. Kemudian bagaimana kalau orang ini apakah dia pernah berjasa apa tidak. Ada itu Pak di dalam itu. Jadi nanti ya tuntunan daripada syarat-syarat hakim untuk memutus itu nanti, itu penyidik mesti
sadar itu ditanyakan oleh pada pelapor, terlapor, sehingga di dalam berkasnya itu ada di situ. Jadi itu kan itu hal yang meringankan si pelaku kan, gitu. Itu sangat mungkin terjadi karena begini ya. Satu lagi kelemahan dari KUHP yang lama ya Pak ya. KUHP yang lama dulu itu tidak memberikan kesempatan kepada terlapor untuk menyampaikan hal yang meringankan. Biasanya dia udah ngomong yang meringankan, tapi oleh penyidik nggak ada record, nggak dicatat di dalam BAP itu kan. Nah dalam KUHP yang baru ini, itu tadi saya mau ngomong sekarang advokat nih, advokat hebat peranannya Pak. Advokat boleh ngecek Pak apa hasil berkas yang kalau dulu kan nggak boleh. Dulu nggak boleh Pak pengacara itu melihat apa yang berkas yang ditulis itu. Gitu. Ya teorinya sih dibacakan kembali, tapi kemudian tidak ada kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang meringankan si tersangka itu. Sekarang eksplisit disebutkan yang meringankan ada. Dan pengacara dikasih kesempatan juga sekarang ya Pak ya. Kalau dulu tuh advokat itu mendampingi penyidik itu pada saat di persidangan yang paling aktif ya. Kalau dalam penyidikan cuma melihat dari luar, dari kaca, mendengar, melihat, tidak boleh intervensi. Sekarang enggak. Hak advokat bisa mendampingi ketika dari melapor, menjadi terlapor, menjadi saksi, boleh mendampingi Pak. Dalam pemeriksaan dia boleh mendampingi, dan kalau pemeriksaannya itu menjebak, misalkan gini-gini, protes boleh Pak. Dan protesnya itu harus ditulis dalam BAP. Itu terjadi karena KUHP baru atau ada Perkapolri sebelumnya dengan undang-undang yang lama atau gimana, karena Pak? KUHP yang baru ini. Jadi KUHP yang baru ini Pak, ini pelajaran bagus ya untuk para Pak. KUHP yang baru ini sudah mengakomodir kelemahan-kelemahan yang dulu Pak. Di dalam KUHP yang lama. KUHP yang lama itu ya, seingat saya yang paling menonjol itu adalah itu saksi ya korban itu nggak punya kesempatan banyak untuk menunjukkan pembelaan dia kebanyakan. Itu contohnya. Berarti sebelum KUHP baru Pak, ketika misalnya ada orang yang lagi diperiksa oleh penyidik, walaupun dia punya PH, penasihat hukum itu hanya berdiri melihat di ruang kaca. Melihat teorinya dari dulu ini Pak, menurut KUHP yang enggak di samping kita. Enggak. Ketika ditanya oleh penyidik, teorinya penyidik gini ya. Pengacara di luar. KUHP yang lama itu Pak, teorinya dulu kan hebat. Wah. Waktu itu kan kalau tersangka kan dulu sebelum ada KUHP yang lama dulu itu ya, kan itu yang cerita pemeriksaan zaman Jepang itu kan diinjak kakinya kemudian ini, itu kan kayak gitu kan, disiksa lah ya kan supaya mengaku ya kan. Nah KUHP dulu mengatur harus didampingi oleh pengacara, tapi waktu itu mengaturnya hanya pemeriksaan teorinya nih, pemeriksaan itu harus dalam ruang kaca. Itu bunyinya. Tahun 81 kan itu keputusannya kayak gitu KUHP itu ya. Tapi sampai sekarang 50 tahun ini nggak ada tuh pemeriksaan yang kayak gitu Pak. Nggak ada di ruang kaca? Nggak ada ruang kaca. Berarti prakteknya sebelum KUHP baru itu seperti apa Pak pemeriksaannya? Ya memang teorinya harus dalam ruang kaca, sehingga para advokat itu mendampingi di luar itu hanya boleh mendengar tapi nggak boleh ngomong. Tapi ya akhirnya advokat boleh dampingi, tetapi nggak boleh ngomong juga, nggak boleh interupsi gitu. Yang KUHP yang lama kemarin itu prakteknya. Baru ini saya baru sampaikan kepada ini pemerintah ya. Jadi kalau bikin aturan yang baru itu ya itu harus sembodo gitu, harus gini. Kalau memang menghendaki kayak gini ya cukupi dengan peralatannya. Nah, KUHP yang lama itu ya penyimpanan barang bukti harus dirubasan, namanya rumah penyimpanan barang bukti sitaan. Sampai sekarang yang namanya rubasan itu Pak 50 tahun KUHP dibikin nggak pernah ada itu. Adanya cuma di kantor polisi aja. Gimana kan gitu kan? Mobil taruh di halaman rusak kan? Nah, itu tidak konsekuensinya daripada aturan yang baru gitu. Nah sekarang aturan yang baru ini advokat boleh mendampingi, boleh menyampaikan keberatan kalau anggotanya itu dijebak dengan pertanyaan yang ini, apalagi dianiaya ya Pak ya. Nah ini bagus. Jadi nggak seperti tadi terjadi kayak kasus Vina itu, orang ngaku-ngaku katanya di ini kan sudah dihukum 8 tahun, ngaku bahwa saya dulu disiksa, dicabut kukunya gitu dan sebagainya itu. Dengan KUHP yang baru ini nggak akan mungkin Pak bisa terjadi. Ya inilah, jadi jangan sampai kemudian rakyat itu tadi diprovokasi oleh advokat yang ngomong itu dilindungi oleh penguasa, mereka itu didikte. Kan kayak gitu Pak. Dengan KUHP ala Solo. Itu yang saya tidak terima Pak itu. Solo ya kan? Iya kan kayak gitu Pak. RJ model Solo itu yang saya nggak mau.
Yang model-model kayak gitu itu, dan ini Pak kaitannya ya, advokat di satu sisi dikasih kesempatan banyak untuk mendampingi ini. Ya, kalau itu. Tetapi ada sanksinya Pak. Nah, sanksinya apa Pak? Walaupun dulu juga ada tapi nggak secara eksplisit. Sekarang advokat ya tidak bisa dituntut apa-apa sepanjang dia beretikat baik dalam melaksanakan tugas. Tetapi kalau dia itu mempengaruhi kliennya untuk berbohong, menyembunyikan barang bukti, memprovokasi mengatakan sana ini, itu bisa kena sanksi Pak. Itu tadi Pak. Jadi ini dengan perkembangan KUHP yang baru ini kita harus tahu kayak gitu Pak, antara kewajiban dan haknya, hak dan kewajiban gitu. Jangan hanya doang yang tetapi kewajibannya nggak dipenuhi. Dan kemudian memprovokasi rakyat untuk itu tadi, penyesatan itu tadi. Yang nuduh provokasi, nuduh itu yang saya nggak bisa di dalam kebebasan berpendapat kayak gini nih. Itu harusnya itu dibatasi oleh aturan yang ada. Saya soalnya mau melebar lagi terkait dengan penjelasan barusan Pak Arianto, tapi saya pikir kita diskusikan itu di topik yang lain aja. Tapi tentang bahwa mekanisme proses pemeriksaan semanusiawi itu memang betul Pak. KUHP baru itu betul karena saya merasakan sendiri soalnya. Saya sudah mengalami 2 pemeriksaan Pak atas sebuah LP. Ya kan? Pertama saya diperiksa sebagai saksi itu pada saat awal bulan puasa kemarin. Ya kan? Dan yang terakhir kemarin hari Senin saya diperiksa lagi. Dan itu betul Pak. Jadi memang dia ruang kaca, ya kan. Tetapi saya didampingi penasihat hukum. Dan penasihat hukum boleh memberikan pandangan, diskusi. Wah ini nggak benar begini. Protes boleh. Ya, dan protesnya harus dicatat di ya, jadi itu betul. Wah, penjelasan Pak Arianto itu pernah saya rasakan. Artinya ini valid. KUHP baru itu memang lebih ada semacam proses yang dilakukan oleh penyidik itu transparan, tidak ada tekanan, apalagi intimidasi yang sifatnya psikologis ataupun yang sifatnya kekerasan kan gitu. Betul, ya Pak. Betul. Kan dulu yang ditakuti masyarakat kan begitu Pak. Iya diomongin gitu. Kalau sudah mau diperiksa polisi itu kayaknya waduh kita habis disikat nih, ditonjok nih segala macam ya kan. Sampai ada yang dicabut kuku lah atau diinjek di kaki meja lah kuku gitu. Cerita itu masih ada kan. Saya pernah ngalamin di fitnah kayak gitu Pak. Iya. Itu. Iya. Nah, oke, ini juga sebuah informasi ya buat para penonton kita, Pak Jenderal. Nah, terkait tadi dengan pertanyaan saya, bagaimana penyidik bisa memproses ketika kan ini urusan penistaan agama, Pak? Mensreanya kan nggak jelas nih, abstrak lah, anggap begitu ya kan? Walaupun jelas dari narasi yang disampaikan terlapor ini, anggap begitu, Pak Yusuf Kalla, memang ada kalimat itu memang bisa dilihat, bisa ditonton dan itu bukan AI kan gitu. Nah, tapi nggak ada motifnya memang. Kalau ya saya sih membacanya secara awam, iya ya kalau pernyataan Pak Yusuf Kalla seperti ini anggap ya itu keliru misalnya. Tetapi memang nggak ada niat jahatnya. Kalau dari kondisi beliau sedang menjelaskan itu di depan podium misalnya, nggak ada niat jahatnya. Nah, ketika saya bandingkan dengan Ahok menyampaikan itu Al-Maidah 21. Itu kan dalam kampanyenya dia kan waktu dia di Bitung. Di Pulau Seribu ya kan gitu loh. Nah artinya juga nggak ada niat jahat. Sama-sama nggak punya niat jahat. Tetapi kenapa Ahok akhirnya masuk pesantren? Artinya kan terbukti bersalah. Nah ini nih yang saya lihat. Unsur sensitivitas kasus ini tuh di situ Pak. Kalau sudah bermain tekanan publik. Bayangin Pak Arianto akan apa yang terjadi nanti di grassroots. Ya kan? Pak Yusuf Kalla sebagai seorang politisi senior, ya kan, tentu punya masa juga. Sementara ini adalah kaum Kristiani Indonesia yang juga menuntut keadilan karena ajaran agamanya ditafsirkan keliru dan salah, dan kalau itu dilaksanakan oleh orang Kristiani, bunuh-bunuhan Pak jadinya, ya kan? Nah ini gimana nih Pak? Iya, seperti tadi saya sampaikan ya Pak ya, bahwa ini kan Bapak kan nanyakan bagaimana saya nanya polisi kan, nanya itu bagaimana gitu kan, kalau dalam benak saya gitu. Mensreanya nggak jelas gitu ya kan? Ini Pak, KUHP yang baru itu ya, sayangnya saya tidak begitu ahli dalam hukum pidana ya. KUHP yang baru itu tidak hanya menanyakan apakah ada mens rea, ada actus rea. Hanya dulu kan yang diperdebatkan cuma 2 itu tok. Mens rea atau actus rea gitu ya? Gitu kan.
Kemarin itu ya, kalau Mungkin menurutnya Pak Arianto jelaskan dulu kepada penonton kita, actus rea itu apa, Pak? mens rea itu niatnya apa. Okay. Jadi kalau dia punya niatnya begini harus dicek betul dia tujuannya berbuat itu apa. Actus rea itu adalah perbuatannya yang di lapangan. Oh. Jadi ini imajinasi ya, itu niatnya, dan perbuatannya yang di lapangan yang kenyataannya yang bisa dibuktikan dengan saksi itu apa kan gitu kan. Jadi hakim itu tidak boleh hanya menjatuhkan hukuman kepada apa yang terlihat yang dilakukan. Yang dilakukan dia ngomong itu tadi Pak itu ini. Tapi niatnya tuh harus diperdalam. Nah, di dalam KUHP yang baru tuh untuk mempelajari niat itu tadi, Pak. Itu ada berapa poin itu tadi saya katakan. Niat bukan hanya sekedar niat untuk berbuat. Tapi ada tulisan begini, Pak. Apakah dia menghendaki kayak gitu? Apakah karena kealpaannya dia? Bahkan ya ada hukum penjatuhan hukum ini saya tambah lagi ya Pak. Hakim dalam menjatuhkan hukuman itu boleh tidak menghukum orang. Karena alasan tertentu. Contohnya satu, kalau dia itu tidak sengaja. Bayangkan itu Pak. Apa itu untuk kejahatan-kejahatan yang ringan ya gitu mungkin kayak gitu. Terus kemudian dia tidak menduga bahwa itu akan terjadi kayak gitu. Terus kemudian jaminan dia tidak akan mengulangi lagi. Jaminan ketiga, kalau ini hukuman itu akan membuat susah dia untuk masa depannya gitu. Itu ada Pak gitu. Jadi poin-poin yang untuk menghitung itu tadi itu ada secara eksplisit disebutkan di dalam KUHP. Jadi harapan saya itu Pak, nanti kalau seandainya kasus ini dibawa ke hakim gitu. Hakim di dalam sebelum menjatuhkan hukuman itu, dia pasti bacakan semua itu tadi Pak. Dari aspek ini, aspek ini, aspek ini, aspek ini. Gitulah yang mungkin itu ya akan mengurangi tadi masalah sensitivitas itu tadi. Tapi bagi polisi ya Pak ya, tidak susah karena begini untuk menentukan apakah ini menghina apa tidak gitu ya. Masuk unsur apa tidak. Bagi dia cukup kumpulkan alat bukti tadi, saksi diterima, korban diterima, tapi pemeriksaannya lebih mendalam lagi dengan beberapa aspek itu tadi. Panggil saksi ahli Pak. Termasuk ahli bahasa saksi ahli juga nanti akan mengaturkan ini bahwa ini apa tidak gitu. Supaya jaksa bisa mempertimbangkan bahwa ini, oh ya ini memenuhi syarat lah untuk kita ajukan ke sana. Kan gitu ya Pak ya. Jadi dengan kayak gitu, maka tidak ada lagi subuton. Bahwa ini berkasnya disitulah yang kalau saya menyarankan ya sampai sekarang kelihatannya polisi tidak ada yang setuju dengan saya. Kalau saya sih transparan aja. Kasus ini sensitif, transparan. Yang sudah kita periksa adalah ini. Dia ngaku begini, ini kejadiannya begini. Saksi ahli ini mengatakan begini, saksi ini mengatakan begini. Toh nanti juga akan disidang di sana kan Pak, gitu kan? Itu saya kira lebih terbuka. Tapi nggak tahu ini apakah saran saya ini agak gila mungkin nggak bisa diterima gitu. Karena dulu ya sebelum KUHP ini ada Pak, saya dulu menyarankan Pak gitu ya. Polisi kalau habis menerima suatu laporan kejahatan dapat gitu Pak. Itu kalau saya kan daripada dia curigai Pak bahwa dia itu main tangkap enggak, mestinya dia tunjukkan dong. Ini buktinya, ini buktinya. Kita ceritakan bahwa dia ini membunuh dengan ini, diceritakan itu. Tapi dari dulu polisi nggak setuju dengan konsep saya ini Pak. Itu adalah boleh di pengadilan nanti pro justisia katanya gitu. Itulah beda saya. Biasanya kan sebelum ke pengadilan itu kan ada gelar perkara dulu iya, kan ada Pak gelar perkara kan, gelar perkara. Kebanyakan polisi kan cuma poin-poinnya aja, nggak mau menerangkan yang detail gitu Pak, sehingga gitu. Kenapa kok dia mengatakan nangkep dia karena buktinya apa? Kebanyakan enggak. Nanti itu di pengadilan yang membuktikan kan kayak gitu. Nah di era transparansi sekarang ini itu untuk kasus-kasus tertentu dibutuhkan itu menurut saya ya Pak. Itu tadi. Nah sayangnya Pak ya, walaupun tempo kemarin itu kita percayakan pada saksi ahli. Kita panggil saksi ahli. Dalam praktek ini saya, kalau pribadi yang nggak kasus yang gede banget ini. Dalam praktek saya juga pernah datang ke situ pernah berperkara membantu anggota yang orang gitu ya. Saya panggil pelapor, saya mendatangkan saksi ahli 5, lawan mendatangkan saksi ahli 5 Pak. Pendapatnya beda-beda. Yang ini mengatakan lawan kalau saya benar, yang ini mengatakan salah. Gimana itu Pak? Lah kayak gitu kan. Nah, praktek yang lalu tergantung dari siapa yang mendekat pada aparat. Kalau aparatnya pelapor itu ya saksi ahli dari pelapor yang dimasukkan dalam berkas. Yang 5 dari saya tidak dimasukkan. Itulah yang terjadi di masa lalu Pak. Itu Pak. Jadi tadi kehebatan saksi ahli untuk menentukan kasus yang sensitif itu tadi,
Itu kalau seandainya praktek yang masa lalu masih diterapkan kayak gini, kadang-kadang sulit Pak. Apalagi nih orang besar Ini Pak ya. kan, apalagi kasusnya kan kan tokoh besar kan gitu. Sangat sensitif gitu ya. Iya. Makanya saya sarankan Pak, ini nggak tahu lah saran orang bodoh, tetapi kalau saya sih untuk mengatasi yang kayak gini nih, untuk kesaksian ahli, untuk khususnya untuk kejadian penistaan agama, terus penghinaan dan kasus makar, itu saksi ahlinya mestinya ditunjuk lah yang sudah paten lah, mungkin wakil-wakil malaikat itu jadikan itu, kira-kira begitu Pak. Ada semacam Dewan Resi Nasional ya kan? Dewan Resi Nasional Pak, khusus untuk kasus ini aja. Mungkin nanti ada kasus yang lain itu. Untuk 3 kasus ya Pak ya? Iya, kasus. Karena penghinaan kepala negara, ya, penistaan agama dan makar. Itu harus ada pendapat ahli yang memang orangnya terpilih, orang yang benar-benar pakar, objektif, adil, tidak politikus gitu tidak politikus dan benar-benar dia itu seorang kualitasnya kalau kayak film dulu tuh seorang resi kan gitu. Ya, zaman wayang resi lah gitu. Iya, resi ya Pak. Kalau zaman itu, kalau zaman agama ya mungkin wakilnya malaikat lah kira-kira wakil gitu malaikat gitu. Ya. Itu mungkin itu baru bisa mengatasi itu tadi Pak, perdebatan saksi ahli. Karena pengalaman saya Pak ya. Kayak sulit itu Pak. Ya nggak tahu ini saya tapi ideal memang, ideal. Tapi kayak pengalaman sulit, saya Pak ya di dalam ini, saya sering ditampil media gitu ya, di pengadilan itu banyak sekali Pak pakar-pakar ya. Ngakunya pakar-pakar, tapi dalam kesaksiannya itu ditegur sama hakim. Yang Anda ceritakan kepakaran Anda dong, jangan pendapat Anda karena Anda membela itu. Itu yang terjadi, dia Pak. Sudah lupa ya bahwa dia tuh kapasitasnya dipanggil oleh hakim sebagai saksi, bukan sebagai pembela dari kasus. Kepakarannya Pak yang diambil, tapi kan ngomongnya di situ kan dia belain terdakwanya, yang manggil. Itu yang terjadi itu. Jadi memang ini dituntut seorang hakim yang benar-benar jeli ya Pak ya. Hakimnya bisa jeli Pak, tapi itu tadi sebelum sampai hakim tadi ya. Karena sekarang sudah Pak, sorry ya, nyari hakim yang jeli gimana Pak caranya? Ya. Dari pengalaman kita selama ini hakim kita bagaimana coba? Yang jeli itu ya. Ada enggak? Susah kan? Nah, makanya itu saya ngalang. Berarti setiap sidang Pak, sidang kasus-kasus besar itu memang harus siaran langsung biar publik melihat mana yang benar-benar hakim yang jeli, yang objektif, yang tegas, yang adil itu memang harus live. Ya itu jadi kalau enggak kan kita nggak tahu. Kadang ada sidangnya tertutup ya kan gitu. Nah kalau tertutup itu karena alasan nggak apa-apa Pak, karena masalah pribadi kali ya. Tata krama, rahasia negara memang betul tertutup Pak. Tetapi kalau untuk mencari kebenaran itu tadi Pak ya. Jadi bukan terbuka untuk publik ya, tapi itu tadi ya saksi ahli itu tadi cari yang betul-betul netral. Yang netral adalah itu tadi. Kalau untuk 3 kasus itu tadi nggak akan mungkin Pak kalau cuma kita panggil saksi ahli yang gelanterah di mana-mana itu dipanggil sini, panggil gini, kemudian akan bisa memberikan pada hakim kesaksian yang sesuai dengan biasanya untuk yang kasus seperti ini kan ahli agama, ahli bahasa ya Pak ya, ahli masyarakat kan gitu ya. Tapi memang kita tunggu aja Pak. Tapi sebelum kita akhiri Pak Jenderal, ada satu pertanyaan yang tersisa nih. Terkait dengan KUHAP baru, di mana KUHAP baru itu ada mekanisme restoratif justice. Ya. Nah misalnya yang RJ itu sekarang yang diketahui oleh publik, konsepnya adalah antara terlapor dan yang pelapor bermaafan. Itu salah satu syaratnya kan itu. Ada mekanisme itu dan disaksikan oleh penyidik. Persoalannya dalam kasusnya Pak JK ini, ya kan, pelapornya sudah ada nih, beberapa LPK sudah muncul. Terlapornya 1. Nah masalahnya adalah terlapor ini kan bukan individu, tapi kelompok. Ya kan, karena ini kan masa umat Kristen Indonesia. Bagaimana cara meminta maafnya nanti Pak JK itu? Bisa karena kan di umat Pak. Gini Pak. Ya kan? RC itu ya diatur dalam pasal 79 sampai 85 kalau nggak salah. Panjang itu Pak aturannya itu. Tidak sederhana. Maaf selesai RC itu ya. Saya uraikan ya pelan-pelan ya. Tapi seingat saya karena itu masing-masing ini. Kita dengar baik-baik ya. RC itu ya di dalam disebutkan mekanisme RC adalah ada 6 kalau nggak salah. A, B, C, D, E atau F gitu. Artinya kalau atau itu berarti tidak harus 6 itu dipenuhi Pak. Oh oke. Dan karena, atau ya.
Kalau dan atau itu harus teman-temannya gitu kan. Tapi kalau atau dan itu harus teman-temannya gitu. Tapi kalau cuma atau itu satu pun boleh. Contoh, karena apa di situ RJ itu bisa dianu karena sudah dikembalikan kerugiannya. Kalau orang ini merugikan. Kalau menipu ya pencuri dikembalikan barangnya. Kalau luka diobatin. Ya. Kemudian kalau sengketa ada damai, saling memaafkan, kesepakatan untuk maaf dan sebagainya itu kayak gitu. Nah kalau ini disepakati ya Pak, kesepakatan itu harus dituangkan di dalam suatu kesepakatan namanya Pak. Jadi bukan berarti hanya minta maaf doang, tidak. Ada kesepakatan kita mau damai gitu ya baik. Dan kesepakatan itu dalam waktu 7 hari harus disampaikan kepada jaksa dan kemudian dilaksanakan. Kalau itu dilaksanakan maka itu baru bisa diputus dicabut LP-nya itu. Gitu kan kira-kira gitu. Dan apabila sudah dicabut itu maka dilaporkan pada jaksa. Kalau itu masih dalam lidik atau sidik ya. Kemudian ditetapkan di pengadilan. Itu prosedurnya ya. Tetapi di dalam itu ada aturan juga Pak. Enggak boleh kalau untuk kasus-kasus yang terorisme negara dan yang berat-berat kayak gitu. Itu gimana atau itu, pengulangan. Berarti untuk kasusnya tidak ada RJ untuk kasus-kasus itu. Ketentuannya kayak gitu Pak. Nah, ini saya masih debatable juga menurut saya ya Pak. Kalau saya yang penting semangat daripada para pembuat undang-undang itu dibikinnya ada RJ itu tadi. Bahwa semua kasus itu tidak harus semuanya pada hakim kalau saya. Kalau memang dalam perjalanan ini bisa disepakati damai antara dua pihak itu, ya bisa dilakukan. Karena di situ disebutkan RJ bisa diterapkan pada tahap lidik, sidik, penuntutan atau pengadilan. Jadi gitu Pak, ada rambu-rambunya kayak gitu Pak. Jadi, tapi kemarin kan di dalam itu kan diperdebatkan Pak. Lucu kan, jadi ini kita mau di RJ, yang lain nggak boleh. Terus yang digugat aturannya apa SO-nya, di giliran suruh pra-peradilan nggak mau. Kayak gitu jadi pusing kan Pak itu. Itu jadi. Nah, berarti kesimpulannya apa Pak Jenderal? Untuk dalam RJ-nya kasus penistaan agama, teroris itu kan nggak mungkin Pak ya. Berarti RJ untuk kasus ini nggak ada. Peraturannya kayak gitu Pak. Peraturannya kalau kasusnya itu kasus terorisme ataupun korupsi atau apa namanya yang dasar-dasar itu tidak bisa di RJ-kan teorinya. Termasuk gitu. penistaan agama? Nggak termasuk dalam itu. Tidak ada disebutkan penistaan itu. Kalau menurut saya itu penistaan agama ini termasuk bukan kasus yang seperti yang dimasukkan pengecualian itu tadi. Jadi masih mungkin bisa gitu. Masih mungkin bisa. Tapi intinya bagaimana bentuk daripada kesepakatan itu tadi kan meminta maaf. Misalnya kan itu. kelompok Kristennya kan banyak Pak, sama kayak kelompok Muslim, kelompok Buddha, kelompok Hindu. Misalnya anggaplah si A ini Kristen menerima maafnya Pak JK misalnya. Tapi Kristennya, enggak, saya enggak menerima, harus tetap pengadilan. Nah kan itu repot Pak. Ya kan, kecuali para pihak itu kan satu orang itu kan lebih gampang ya kan. Nah ini gimana? Oh iya betul itu. Jalan keluarnya Pak. Antara pihak yang bersengketa gitu ya. Gitu. Karena seperti kemarin kasusnya, kasus yang kemarin itu kan ada 12 orang itu masing-masing kan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Kan kasusnya beda-beda kan. Betul. Ini ada yang salah satu, ada salah 12 kan. Itu jadi nggak bisa. Kalau ini kan umat Pak. Ya umat gitu. Jutaan orang. Saya nggak bisa membayangkan itu bagaimana proses mekanisme RJ itu tadi ya. Atau di polling dulu kali Pak. Enggak. Iya kan? Menunggu. Ya, itu jadi kita serahkan pada proses RJ menunggu polling dulu. Misalnya Pak Yusuf Kalla sudah memberikan klarifikasi. Saya tidak ada maksud untuk merendahkan atau menghina ajaran Kristen. Kalau saya dianggap saya menyampaikan maaf, oke kan sudah minta maaf tuh misalnya nih ya kan Pak JK. Tapi kan karena umat, ini kan umat nih ya. Apakah umat Kristen itu akan menerima permintaan maaf Pak JK sebagai salah satu syarat restoratif justice? Kita bikin polling dulu. Misalnya penduduk Kristen 10 juta. Kalau mayoritas menyatakan menerima baru dimaafkan. Nah, kalau ternyata mayoritas tetap ke pengadilan, proses jalan terus. Apa seperti itu Pak konyol-konyolannya? Saya sih nggak pernah bayangkan kayak gitu ya, karena kita itu berarti terjebak kepada satu mekanisme saja. Bahwa RJ itu harus ada maaf-maafan itu. Padahal RJ itu banyak jalan yang bisa ditemukan gitu. Tapi kan itu pintu masuknya dulu Pak. Dulu sebelum ada RJ ini Pak, jaksa bisa mendeponir perkara. Jaksa Agung bisa mendeponir. Kalau perkara itu demi kepentingan umum, maka walaupun itu salah, disampingkan namanya kan itu deponernya dulu gitu kan.
Berarti nanti exitnya di Ya, situ, itu deponering. bisa jadi. Tapi justru akan terjadi gejolak Pak kalau Jaksa Agung melakukan deponering kasus ini, ya, justru bukan kepastian hukum, justru yang ada merasa diskriminasi hukum. Kenapa waktu kasus Ahok tidak dideponering Ya, Pak? itu kan. Pada saat itu kan juga rame Pak pro kontranya, ya kan? Gitu loh Ya Pak. itu jadi saya hanya menganalisis ya. Kalau seperti ini kira-kira prosesnya bagaimana kan gitu kan. Tapi saya tidak pernah membayangkan efeknya yang terjadi kayak gitu. Jadi tapi mekanisme ini Pak, yang jelas ini pasti nanti begitu ada laporannya akan diproses oleh polisi dengan penyidikan yang jeli itu tadi, dengan menambahkan pemeriksaan pada terlapor mengenai latar belakang dan sebagainya, supaya nanti hakim bisa mempertimbangkan untuk itu, dan kemudian memanggil para saksi itu yang mewakili yang kredibel, betul-betul perwakilan kredibel, tidak berpolitik dan sebagainya gitu ya Pak ya, dan memenuhi syarat untuk sebagai keterwakilan itu menentukan apakah ini sebagai penistaan apa tidak kan gitu kan. Nggak bisa cuman kalau penistaan itu berasal daripada orang-orang yang di lapangan saya itu kan nggak bisa kan itu. Harus orang-orang yang wise betul kan, yang ahli dalam agama yang bersangkutan kan gitu. Kira-kira gitu kan. Masih debatable rasanya ya Pak ya. Ya debatable. Nah, kemudian setelah itu nanti tinggal Pak Jaksa ini mempertimbangkan perlu masih terlanjut apa enggak kan gitu kan. Nanti dikirim ke pengadilan kan gitu kan. Cuman saya wanti-wanti kalau saat ini terpaksa dikirim ke pengadilan, jangan dibilang ini kriminalisasi. Ini hanya proses kan gitu kan. Karena masih kemungkinan juga proses ini dengan semangat pidana yang baru kan kita kan tidak menghukum orang kan. Pantas enggak Pak Yusuf Kala dihukum apa tidak dengan pertimbangan ada 9 pertimbangan itu tadi. Berarti gitu. tujuan hukum kita apa Pak kalau bukan menghukum orang? Mencari apa? Keadilan Pak. Mencari keadilan. Yang diutamakan adalah keadilan Pak. Nah keadilan itu Pak ya, bukan keadilan dari hukum yang dari dulu ditafsirkan. Sekarang keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Buktinya Pak, hukum yang di masyarakat sekarang masih ditampung Pak. Hukum masih hidup di masyarakat itu bisa diakomodir sepanjang memang tidak ada undang-undang yang umum yang mengatur itu. Itulah Pak semangat. Jadi itu kemungkinan untuk kasus kayak gini Pak ya, untuk selesai dengan cara damai itu masih ada. Karena kemungkinannya masih ada. Beda dengan kalau seperti dulu. Kalau dulu kan cuma pokoknya aja. Si Ahok dulu kan itu gara-gara nggak ada RJ kan. Jadi nggak ada peluang sama sekali untuk didamaikan. Dulu nggak ada. Aduh seru nih Pak ya. Itu kira-kira pandangan saya dengan perubahan KUHP yang baru ini. Cuman wanti-wanti saya tolong gini aja lah. Kita ini memang walaupun dalam teori susah dibuktikan ya, tapi yang jelas bangsa kita ini lagi diincar oleh bangsa asing ataupun siapapun yang tidak suka Indonesia itu baik. Makanya dibikinlah kita kacauan terus, diadu domba. Belum tentu orang yang dalam Pak yang ngadu domba itu. Kalau saya sih nggak paranoid ya. Tapi saya pikir ya emang kayak gitu sih. Jadi agak-agak ada sedikit dilema juga ya. Ya memang kondisinya kayak gitu Pak. Kita tuh lagi mencoba menegakkan hukum itu secara ketat, ya kan? Ada tuduhan kriminalisasi lah, kemudian ada tekanan publik lah, kemudian apalagi ada kepentingan asing yang ingin Indonesia ini pokoknya kacau, baku hantam terus lah antar gitu. masyarakatnya, sehingga Indonesia yang akan bangkit menjadi negara maju hanya sekedar mimpi kan gitu ya Pak. Enggak, tapi gini, saya melihat sejarah ya. Iya. Sejarah bangsa Indonesia itu dulu dikalahkan oleh Belanda itu. Kalau kita sudah diadu Pak. Lemah gitu ya. Kita masih bersatu kita hebat Pak. Begitu kita diadu, Belanda bisa ngambil alih kita kan. Iya. Kira-kira gitu. Itulah Kak kondisi. Nggak boleh kita lupakan itu dan Pak sampai ya. sekarang itu masih dipakai oleh lawan kita Pak. Cuman kalau dulu diadu fisik, sekarang diadu ideologinya kan. Iya. Pengaruh ini diadu ideologinya, diadu emosinya, diadu persepsinya ya kan. Gitu. Sehingga orang kemudian terbelah. Ya kan, terjadi polarisasi. Wah, luar biasa diskusi kita Pak Arianto. Terima kasih Pak Arianto atas diskusinya. Dan Pak Jenderal sudah memberikan banyak sekali informasi dan pelajaran ya kepada publik lewat penonton di Ruang Konsensus. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Pak Arianto tadi. Penonton Ruang Konsensus Untaking Indonesia, penasihat ahli Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi sudah banyak memberikan kita perspektif bagaimana proses kelanjutan dari LP-LP yang sekarang bermunculan banyak sekali ya terhadap Pak Yusuf Kala. Nah kita memang melihat dari sini
ini memang agak sedikit complicated ya penanganannya, tapi kita berharap ada pintu atau ada jalan untuk menuju proses ini berjalan dengan baik tanpa ada kemudian rasa ada yang didiskriminasikan oleh hukum itu sendiri. Kita kawal bersama. Saya Muslim, Pak Rianto Muslim, tapi kita juga tidak ingin ya mencederai unsur diskriminasi kepada saudara-saudara yang berbeda agama dengan kita. Itu harus kita jaga. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di ruang konsensus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.